Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini tentu sangat memilukan, entah sampai kapan peristiwa-peristiwa intoleransi yang dilakukan dalam berbagai macam bentuknya dan alasannya ini berhenti di bangsa kita Indonesia ini. Karena sudah kesekian kali terjadi pada beberapa wilayah dan yang sering kali mengalaminya adalah saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Karena itu, mari sama-sama kita dengarkan video berikut ini terlebih dahulu. Ini juga dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen ini, Bapak Ibu, videonya. Ini kemarin juga sudah dalami informasi yang kami dapat. Kemarin sudah ada musyawarah yang dilaksanakan antara Wisma dengan warga sekitar Pak Lurah. Informasi yang kami dapatkan semua sudah bersepakat, tidak ada hal yang intinya bahwa pihak Wisma memang yang membatalkan rencana misa di Wisma, tetapi kita terus dalami. Mudah-mudahan ini menjadi kesepakatan yang memang menjadi kesepakatan bersama tanpa ada hal-hal yang lain. Para mahasiswa yang memang tinggal di situ, ada rumahnya di situ, ada semacam upaya pembinaan dalam rangka Natal ini. Kemarin merencanakan ada misa di situ. Sebetulnya bukan satu hal yang rutin di situ, sehingga kemarin sudah bermusyawarah dengan lingkungan, ya kita memonitor, sehingga kemarin informasi yang kami dapat sudah disepakati tidak melaksanakan misa di situ. Seperti itu sih. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, jelas sekali dalam pernyataan beliau bahwa sebenarnya kegiatan ibadah itu bukanlah kegiatan ibadah yang bersifat rutin. Tetapi kemudian meskipun bukan sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutin dilaksanakan di situ, ya, tapi tetap saja ada penolakan. Nah, mari sama-sama kita lihat. Di sini dijelaskan bahwa, ini dia teman-teman, Wali Kota Depok Supian Suri memastikan pembatalan rencana misa Natal di Wisma Sahabat Yesus merupakan hasil musyawarah antara pihak pengelola, warga, dan pemerintah setempat. Berarti ini melibatkan pemerintah. Lalu kemudian Supian menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil secara mandiri oleh pihak Wisma setelah mendengarkan aspirasi lingkungan sekitar. Lalu kemudian lebih lanjut lagi di sini dikatakan bahwa ia juga menekankan bahwa kegiatan misa di lokasi tersebut bukanlah agenda rutin, melainkan rencana tambahan untuk pembinaan Natal tahun ini. Bapak Ibu, jelas sekali pernyataan beliau ini bahwa kegiatan itu bukanlah bersifat rutin. Nah, harusnya lebih ada toleransi dong, karena ini satu kali dalam kurun waktu tertentu. Tapi kemudian mengapa ada penolakan? Saya yakin Bapak Ibu sekalian, saudara kita yang merencanakan ibadah Natal di situ kan memang harapannya untuk pada akhirnya bisa direalisasikan ada ibadah Natal di situ, ada pembinaan hal rohani di situ, dan itu diperuntukkan untuk mereka-mereka yang beribadah dan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi pada akhirnya dibatalkan Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian informasinya sudah disepakati untuk tidak dilaksanakan misa di situ, ya, sudah disepakati katanya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini menjadi kesepakatan bersama demi kondusivitas lingkungan. Bapak Ibu dan teman-teman semua, frase perihal kondusivitas lingkungan ataupun dalam beberapa ulasan yang saya lihat itu menggunakan istilah menjaga kondusivitas. Beberapa waktu yang lalu pun saya juga menemukan satu statement yang hampir serupa ketika ada warga menyatakan penolakan perihal rencana pembangunan Holy Land. Ya, lalu kemudian ada pejabat yang menyampaikan bahwa itu kemudian dikeluarkan SK penundaan demi menjaga kondusivitas. Ini menjadi menarik Bapak Ibu sekalian. Mengapa kemudian narasinya itu adalah untuk menjaga kondusivitas? Karena sebenarnya pada dasarnya ketika orang Kristen beribadah ya sebenarnya kondusif aja. Ya, yang kemudian menimbulkan ketidakkondusivitas ini adalah karena ada warga yang sebenarnya juga agak mengherankan dan bahkan membingungkan karena aktivitas peribadatan Kristen itu secara materi itu tidak merugikan mereka. Bahkan juga fasilitas-fasilitas yang dipakai juga tidak merugikan mereka. Sehingga kemudian ketika mereka beralasan, ya agak susah untuk kita terima dalam pengertian oh ini wajar. Susah Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian ya mengenai kemudian untuk menjaga kondusivitas. Makanya Bapak Ibu mari kita lihat sama-sama di sini ya. Ketika ada aksi intoleransi, pada akhirnya kecenderungannya adalah aspirasi mereka lah yang kemudian justru terakomodir. Harapan dan tuntutan mereka lah yang pada akhirnya dikabulkan dengan alasan untuk menjaga kondusivitas. Padahal yang menyebabkan kondisi yang tidak kondusif ini adalah mereka-mereka yang menolak. Sebelum ada penolakan, suasananya itu ya kondusif aja. Maka seharusnya
aspirasi, tuntutan yang kemudian dikabulkan itu idealnya adalah orang-orang yang sebenarnya punya hak di situ, yang mau beribadah karena mereka tidak menimbulkan situasi yang tidak kondusif. Yang menyebabkan adanya kondisi yang tidak kondusif itulah karena ada penolakan. Dan penolakan ini tentu saja Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dasarnya apa sih sebenarnya, ya biasanya selalu berputar pada, ya kalau kita lihat peristiwa-peristiwa yang sudah lalu-lalu, ada yang kemudian mengatasnamakan pemeluk agama yang jumlahnya mayoritas, ada yang kemudian mempersoalkan perihal izin dan segala macamnya. Bahkan seperti yang beberapa waktu lalu Bapak Ibu, ada satu gereja itu mau direnovasi aja ditolak Bapak Ibu, disebut ilegal, disebut gereja pemecah umat. Wah, padahal yang beribadah di situ orang-orang Kristen sendiri. Bapak Ibu bisa melihat yang di video sebelum ini. Jadi berharap sekali sebenarnya kepada para pejabat yang ada di negara ini, ya, untuk kemudian memberikan atensi yang serius perihal seperti ini. Lalu kemudian juga di sini jelaskan lagi ya, ini beberapa komentar dari Tretan Muslim, teman tahu ya, beliau ini salah satu public figure ya, Tretan Muslim, ini temannya Coki Pardede ya namanya ya. Katanya ya, bersepakat pasti karena ikhlas dong, bukan karena takut. Lalu ada Broron ini Bapak Ibu ya. Lalu kemudian juga banyak di sini ada Asep Kambali. Komentarnya adalah, padahal biarkan saja bro, Bang Supians katanya. Kita aja yang muslim kalau ngaji katanya. Ini Bapak Ibu ya. Ini ya. Juga sering menggunakan ya. Ini Bapak Ibu ya. Ini dibaca di sini, saya tidak usah baca lah ya. Ini ya. Sedangkan kalau misa itu kan di dalam wisma, kok dilarang sih, harusnya nggak apa-apa itu ya. Jadi ini komentarnya banyak Bapak Ibu. Ini komentarnya sudah ada di publik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian ada juga dari ini, ini aktivis yang juga seringkali menyuarakan perihal toleransi, ini Mas Jopre ya, Mas Jopre ini nggak peduli partai apa yang berkuasa di Depok katanya, sama aja ya, zolim katanya ke umat Kristiani. Ini dia Bapak Ibu ya. Nah, ini saya hanya bacakan komentar ini, saya bacakan di sini nggak apa-apa karena ini kan sudah bersifat publik juga Bapak Ibu ya. Jadi inilah kemudian reaksi dari para pengguna media sosial, dan berharap sekali kepada para pemerintah Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian di tingkat-tingkat tertentu sulit sekali untuk kita bisa dapatkan keadilan perihal kebebasan beragama ini, ya pada akhirnya berharapnya kepada siapa? Kepada pemimpin tertinggi di bangsa ini, kepada Bapak Presiden Prabowo, kepada Pak Wapres Gibran, dan kepada Pak Menteri Agama, juga kepada lembaga-lembaga ya, terutama dalam hal ini seperti legislatif. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari terus kita nantikan seperti apa berikutnya ya, tetapi harapannya adalah supaya mengenai Pancasila itu benar-benar terrealisasi baik, terrealisasi sempurna di bangsa ini, bukan hanya terbatas pada narasi atau pada wacana saja, karena jelas narasinya bahwa kita punya Pancasila, hal kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi, tapi lihat dalam realisasinya apakah akan seperti itu? Apakah demikian? Selama ini sering kita mengalami tindakan diskriminatif, tindakan-tindakan yang bertolak belakang dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 1945, dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itulah penting sekali peran pemerintah untuk memastikan hal seperti ini tidak boleh dialami oleh warga negara Indonesia penganut agama manapun, karena sesungguhnya semua sama dan setara di hadapan hukum. Kita semua punya status warga negara Indonesia, punya hak yang sama. Tapi mengapa kemudian seringkali dalam implementasinya berbeda jauh Bapak Ibu? Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.